Halo para pecinta horor, kembali lagi bersama saya di channel Bang Bedul Official. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita kisah nyata dari salah satu akun sosial media, yaitu Twitter. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video ataupun cerita-cerita horor yang lainnya. Oke guys, ini dia ceritanya. Ini dia tweetan pertamanya. Pengalaman digangguin hantu bukan sembarang hantu ini berlangsung selama gua ngekos di salah satu kosan di Yogyakarta selama 4 tahun. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda ya, soalnya aing orangnya Facebooker. Trip ini murni cuma menceritakan pengalaman gua doang dan tidak menjelekkan pihak manapun termasuk pihak kosan sendiri. Oke, tweetan dia selanjutnya. Jadi mohon maaf lahir batin yang tahu kosannya di mana. Tolong banget jangan di-spill. Nggak ada untungnya. Asli nge-spill kosannya di mana. Mending buka tirai 3, lebih untung dia ngecok lagi guys. Nah, jadi di sini dia mengatakan untuk bagi masyarakat Indonesia yang tahu lokasi kosannya, untuk jangan disebutkan ya guys ya di kolom komentar gitu ya guys, karena dia di sini dia sendiri itu menyembunyikan identitas dari kosannya. Singkat cerita, si Rizky ini nemu kosan setelah lulus tes kuliah, terus nyari kosan. Kebetulan gue dapat skor gede, mantap katanya kan. Awalnya aku pengen masuk ke kosan di depan kosan dia yang hantu ini guys, yang seram ini gitu. Jadi dia pengen ngekos di depan kosan yang berhantu ini awalnya gitu kan. Di sana rame anak-anak, cuma udah penuh kosannya. Ya udah, akhirnya gue pilih ini kosan yang nggak nyangka bakal ditempatin selama 4 tahun ini. Bagus kok, asri gitu, adem deh pokoknya, mulus no minus. Di tweetan dia berikutnya, si Rizky ini baru pulang ngerjain tugas jam 12 pagi. Nah, baru juga narok tas, tiba-tiba ada yang mainin gagang pintu kamarnya guys. Spontan si Rizky ini ngambil HP terus videoin biar nggak dibilang hoax sama teman-temannya. Pas dibuka pintu kosannya, ternyata nggak ada siapa-siapa guys. Nah, ini dia guys videonya. Woi, siapa tuh? Hah? Nah, setelah video yang gagang pintunya dibuka itu, si Rizky nge-tweet lagi guys. Nah, mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget bergelimang mulai dari gua, teman kosan sampai teman-teman gua ngalamin sendiri. Nah, jadi ceritanya setelah kejadian video ini, kawan-kawannya yang lain yang main ke kosan dia juga ikut diganggu guys. Oke, tweetan dia selanjutnya. Dari bulan Juni yang gangguin gagang pintu itu, gua pikir ya cuma pengen kenalan doang, nggak apa-apalah, sampai jeda bulan Oktober. Di tweetan dia berikutnya, di sini gua posisi udah jam 2. Jadi posisinya udah jam 2 ya guys. Jam 2 malam gitu, tengah malam lah. Tapi karena berisik banget, kok ada yang genjot-genjot gagang. Kan akhirnya gue dokumentasikan sambil mikir ini gue samperin gak ya, sambil syahadat lah dalam hati. Nah, jadi si Rizky ini itu
gitu kan, dia mau tidur tapi terbangun jam 2 malam gitu kan, jam 2 pagi. Karena gagang pintunya bunyi lagi guys, tapi bukan gagang pintu untuk keluar ya, gagang pintu kamar mandinya. Lanjut tweetan dia yang berikutnya, pas gua samperin, gua buka nih, pas dibuka terpaku. Aku ternyata si Rizky ini terpaku, aku Sabiru ternyata nggak ada siapa-siapa, langsung lemes aja gitu, kata si Rizky bawaannya gitu kan, langsung lemes bawaannya, nggak mikir panjang, gue mending tidur aja deh, bener-bener lemes, tahu gimana sih. Nah jadi maksud dia di sini, pintu kamar mandinya dibuka, itu ternyata di dalam kamar mandi nggak ada siapa-siapa guys. Besoknya gue cerita ke teman-teman gue gitu, nanya apa sih dan mau ngapain. Kata teman gue yang bisa dalam kurung gitu, yang bisa melihat maksudnya, atau yang indera keenamnya terbuka, kata temannya ini, di kloset itu ada yang jongkok guys gitu. Terus pas gue buka pintu doi lagi jongkok katanya di kloset. Nah, di tweetan si Rizky ini yang berikutnya, dia mengatakan dari Oktober 2018 sekitar gua semester 3 yang gangguan pintu kamar mandi itu sampai gongnya pandemi itu bener-bener dikit gangguannya. Nah jadi Oktober 2018 itu gangguannya belum parah seram guys, masih sedikit lah gitu kan. Lanjut, mungkin karena penghuninya teman-teman gua rame, jadi teman-temannya rame dan seru, jadi nggak ganggu gitu. Mungkin yang pintu cuma kenalan doang. Oke, jadi yang video gagang pintunya digoyang-goyang itu baru perkenalan guys. Nah di tweetan dia selanjutnya, Oktober 2018 sampai Juli 2020, si Rizky ini itu buat apa, ada gangguan lah gitu kan, ada gangguan gitu. Jadi yang pertama kejadiannya itu teman-teman kosannya dilempari batu gitu kan. Akhirnya mereka, si Rizky dan teman-temannya ini tidur di balkon gitu guys, tidur di balkon rame-rame. Nah jadi ada kejadian di sini guys, waktu si Rizky ini tidur bareng-bareng kawannya di balkon, jadi si Rizky ini ngasal gitu foto guys di daerah balkon. Nah rupanya dapat penampakan guys. Nah ini dia fotonya guys. Oke, tadi itu fotonya. Nah di tweetan dia berikutnya, daerah yang gua foto itu emang agak-agak sih. Pertama dekat gudang, dan lampu depan kamar tuh suka nggak nyala, padahal lampunya baru terus. Nggak mungkin kan panasar nyanyi mati lampu. Oke, dia ngecok lagi di situ guys. Jadi maksud tweet dia ini, di daerah yang penampakan itu memang agak seram. Kemudian lampu di depan kamarnya itu nggak pernah bertahan lama. Jadi setiap dikasih lampu baru selalu rusak. Di tweetan dia yang selanjutnya, terus samping kamar gua kan kosong. Ya kebetulan udah cabut orangnya. Nah karena kamar mandi kita sebelahan, gua suka dengar gebiar-gebyur padahal tuh kamar kosong. Dan anehnya orang yang selalu tinggal di situ suka nggak betah dengar-dengar ada yang deho juga di kamar itu. Nah jadi di samping kamar si Rizky ini itu kamar kosong guys. Jadi pada saat si Rizky mandi, jadi si Rizky ini suka mendengar suara gebiar-gebyur air gitu dari kamar sebelah. Infonya di kamar sebelah ini itu pernah ada yang meninggal. Di tweetan dia berikutnya, ada satu teman kelas gua namanya Franz, aslinya dari Klaten.
dia ngekos di situ karena biar gampang bimbingan. Apesnya kali ya, ngekos pas rata-rata pada pulang kampung, dia diganggu tuh. Nah jadi maksud tweet dia ini ada kawan satu kelasnya si Franz. Nah jadi biar dia gampang bimbingan karena mau tamat, jadi dia ngekos di situ biar dekat dengan kampus mungkin guys. Oke. Nah jadi kejadian temannya si Franz ini. Jadi kejadiannya itu seperti ini guys. Awalnya cuma ada lari bolak-balik depan kamar dia, maksudnya di depan kamar si Franz. Tapi nggak mungkin kan, kamar dia di pojok dan orang samping dia pulang kampung. Jadi di samping kamar si Franz ini tuh pulang kampung penghuninya. Kalaupun jalan masuk akal. Nah ini kalau lari otomatis nabrak dinding. Oke guys. Jadi biar lebih jelasnya, ini ada peta dari kosan mereka guys, bisa dilihat sendiri. Nah jadi yang ada tanda panah biru itu adalah kosan dari si Franz. Nah di samping kosan si Franz ini itu kamar si Opi. Nah jadi yang kejadian lari-lari itu di depan kamar si Franz tembus ke kamarnya si Opi. Nah itu maksud dia. Jadi kan nggak mungkin gitu guys, kalau manusia lari bisa nembus tembok gitu kan. Jadi siapa lagi kalau bukan yang satu itulah gitu. Nah ada lagi nih guys kejadian dari si Franz. Nah tweetan si Rizky ini mengatakan, terus dia katanya lihat nenek-nenek langsung cabut ke Klaten. Ya udah, nah maksudnya si Franz ini ngelihat nenek-nenek. Jadi karena lihat nenek-nenek ini, si Franz ini langsung cabut ke Klaten, langsung pulang kampung dia guys. Nah ini dia chattingan antara si Franz sama si Rizky guys. Oke guys, di tweetan yang selanjutnya ada kejadian si Rizky ini sedang teleponan sama kawan-kawannya. Nah jadi waktu sedang teleponan ada gelas jatuh. Si Rizky panik. Jadi si Rizky ini ngerubah tuh teleponan menjadi video call. Nah waktu video callan bersama kawan-kawannya ada kejadian lagi. Kejadiannya apa? Di belakang si Rizky ini itu ada lampu. Nah lampunya ini gerak sendiri guys. Oke, ini dia videonya. Di tweetan dia yang berikutnya, kemudian ada suara alarm dari kamar yang nggak pernah ada orangnya. Logika aja nggak sih? Ini alarm kalaupun ada harusnya hari-hari sebelumnya pasti nyala kan? Kenapa hari ini doang? Makin kencang tuh di daerah kamar situ, benar-benar nggak ada orang dari awal pandemi, nggak ada yang nempati. Nah di sini guys, suara alarmnya semakin jelas terdengar. Selanjutnya, pernah sekali teman gua suruh PAP-in kalau teman gua ini ada di kamar apa enggak. Hasilnya malah begitu, auto ngedown. Next, tweetannya lagi, pernah juga sekali lagi main Among Us
si Rizky ini main Among Us. Jadi kayaknya congor gua rame sambil kolan kan mainnya gitu, kata si Rizky kan sambil kolan, jadi ribut lah sambil kolan. Posisi si Rizky ini di sini, posisi PC gua menghadap jendela, jadi gua bisa lihat seberang balkon. Lagi asik main, kok ada 3 berjejer nih. Gua perhatiin baik-baik deh. Tweetan selanjutnya, taunya apa coba? Poci atau pocong ngeliatin gua di seberang balkon. Gua masih ingat betul yang 2 dempetan, ada mukanya tapi rata, yang satu lagi agak tinggi tapi dibekep mukanya. Setelah bulan Februari tahun 2021, sebulan sebelum gua cabut dari kosan, ada kejadian lagi. Kejadiannya itu ada rambut, terus rambutnya ini dikuel gitu. Hari itu di atas emang tersisa gua sama Bang Andra doang. Dari pagi sampai siang gua di depan laptop, jadi kelihatan jendela siapa yang naik-naik ke atas. Gila. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 nih. 6. Kok makin banyak? Gila. Ini rambut siapa? Oke, itu tadi beberapa video dari kejadian rambut yang berserakan di balkon. Nah, tweetan si Rizky yang terakhir tentang kejadian dia ini, akhirnya si Rizky bertanya tuh kepada temannya yang bisa ngelihat gitu kan, yang indigo, yang indera keenamnya terbuka. Nah, jadi si temannya ini mengatakan bahwasanya memang kosannya itu angker, banyak penghuninya. Nah, beberapa video atau beberapa foto ini itu dijelaskan lah sama temannya. Ini dia guys, foto-foto dari penjelasan kawannya si Rizky yang indigo itu. Oke guys, itu tadi cerita horor dari akun Twitternya si Rizky. Nah, jika para pecinta horor ingin membaca cerita lengkapnya, bisa dicari di Twitternya di sini. Ini akun Twitternya. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten horornya yang lebih seram, yang lebih creepy dari yang sebelum-sebelumnya.